Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI. Dokurisu Junbi Chosakai. Pada tanggal 1 Maret 1945, oleh Letnan Jenderal Umakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibang Seirushi dari Jepang dan Soiroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama bertempat di gedung Chosanit atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichibangse, Soiroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah disediakan. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini, didampingi oleh seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian ingin membangunkan ide dan gagasan dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan, yaitu 1. Pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengusulkan ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang utuh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam pri ketuhanan. Dan juga, rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lain untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan, diantaranya 1. Persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara.
Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus didasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapatkan saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama dasar kelima tersebut adalah Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu. Saya boleh keras sehingga 3 tinggal saja disebut Trisila: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya keras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara-saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan Pancasila, nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Saya, selaku perwakilan dari para anggota sidang, menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil Jepang. Silakan Mr. Ichi Bangase. Hayo gozaimasu. Selamat siang. Hadirin yang saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan rumusan tersebut. Dan selanjutnya bisa dipertegas oleh ketua sidang lainnya. Hanya itu yang saya dapat katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichi Bangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPU PKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang Wakil PKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1940 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, M.R. Al-Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subardjo,
Mr. Muhammad Yamin, Haji Abu Salim, Kaha Wasid Hashim, dan Abi Koisno Joko Surojo. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pesan: berkat perjuangan para pahlawan, kita bisa merasakan kebebasan dari tekanan negara lain. Berkat musyawarah dan kerjasama para pendahulu negara kita. Semoga kekompakan dan gotong royong dapat selalu kita pelihara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77. Jaya selalu Indonesia. Setelah BPPKI mengadakan rapat pertama, kemudian mereka membentukkan panitia 9 untuk membahas lebih lanjut mengenai urusan dasar negara. Kemudian pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, BPPKI mengadakan sidang kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sangat bersyukur sekali rasanya kita bisa mengadakan pertemuan kembali untuk membahas dan membentuk dasar negara. Baiklah, tanpa harus berlama-lama lagi, dengan mengucapkan bismillah, sidang kedua ini kita buka. Baiklah, terima kasih Ketua sudah membuka rapat kita pada hari ini. Baiklah, untuk rapat ini mulai dengan laporan hasil kerja panitia 9. Silakan panitia 9 melaporkan hasil kinerjanya. Baiklah saudara-saudara sekalian, setelah panitia 9 melakukan diskusi dan rapat kecil, kami telah membuat rancangan hukum dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Adapun isi dari Piagam Jakarta adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah hasil diskusi kami. Terima kasih. Bagaimana hadirin? Apakah ada tanggapan mengenai rancangan dasar negara tersebut? Bung, saya ingin menyampaikan keluhan dari masyarakat Indonesia Timur. Mereka tidak setuju terhadap sila pertama pada Piagam Jakarta yang akan dijadikan sebagai dasar negara. Terima kasih, Bung. Izin Ketua, negara kita nantinya akan terbentuk dari keberagaman suku, agama, dan budaya. Untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, maka sebaiknya sila pertama kita ubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Bung Hatta atas masukannya. Bagaimana? Apakah setuju? Saya pikir itu sangat baik karena tujuan kita adalah untuk menyatukan Indonesia melalui dasar negara ini. Saya setuju. Baiklah saudara-saudara, karena semua sepakat, maka saya simpulkan hasil rapat hari ini. Rapat kita hari ini menghasilkan rasa dasar negara yang kita sebut dengan nama Pancasila, dengan setiap butir silanya sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian hasil rapat kita hari ini. Terima kasih. Setelah menentukan sila Pancasila, BPPKI menggunakan rapat kecil yang bertujuan membahas rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara. Selamat siang saudara. Bagaimana hasil rapat kemarin? Silakan Bung Bobo sampaikan.
hasil rapat kerjanya. Terima kasih atas waktunya. Hasil diskusi kami kemarin adalah sebagai berikut. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Apakah semuanya setuju? Dengan suara bulat, semua anggota menyetujuinya. Kami panitia kecil akan menyempurnakan lagi isi rancangan pembukaan undang-undang dasar tersebut. Terima kasih atas partisipasi semua anggota sidang. Baiklah, saya selaku ketua sidang akan menyimpulkan hasil rapat besar sebagai berikut. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Dasar negara yaitu Pancasila yang dicantumkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 4. Batang tubuh UUD 1945 yang telah akan disahkan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isinya sebagai berikut. 1. Wilayah Indonesia, yaitu wilayah Hindia Belanda, dulu ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua Timur, dan Pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita adalah persatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita adalah republik. 4. Bendera kebangsaan kita yaitu Sangsaka Merah Putih. Dan 5. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Demikian kesimpulan rapat kita. Sukses selalu. Merdeka! Melalui